Hai, tidak semua yang kamu anggap dejavu itu adalah dejavu. Hah? Maksudnya? Let's break it down. Ini dia 10 fenomena aneh pada otak yang mungkin saja pernah terjadi padamu. Referensi ini aku ambil dari web tesbakatindonesia.com. Pertama, dejavu. Dejavu adalah dimana saat kamu merasa kalau kamu itu yakin pernah mengalami atau menyaksikan sebuah kejadian sebelumnya. Dan kemudian kamu merasa peristiwa tersebut udah pernah terjadi dan berulang lagi. Dejavu ini juga diikuti dengan perasaan familiar yang kuat, takut, dan merasa aneh. Kadang kejadian sebelumnya itu dikaitkan dengan mimpi, tapi kadang juga muncul perasaan yang sangat yakin kalau kejadian itu emang udah pernah terjadi sebelumnya. Teori lain mengatakan kalau dejavu adalah part dari ingatan seseorang waktu dia ditampilkan full dari perjalanan hidupnya saat dia masih berbentuk kru. Ada juga yang mengatakan dejavu terjadi karena proses multiverse, di mana diri kita di dunia yang lain melakukan hal yang serupa. Who knows? Biasanya contoh kecil itu saat kamu lagi ngobrol sama teman-temanmu di tongkrongan, terus kamu merasa dejavu, di mana lokasi, tempat temanmu duduk, bahkan letak gelas kopi pun terasa nggak asing bagi kamu. Yang kedua, deja vu. Kalau deja vu itu merupakan perasaan yang lebih kuat lagi daripada dejavu. Kalau dejavu kamu merasa udah pernah melihat kejadian sebelumnya. Tapi kalau deja vu, kamu bakal mengetahui peristiwa tersebut jauh lebih detail. Kayak mengingat bau serta suara-suara dalam kejadian tersebut. Nah, jadi kalau misalnya saat kamu di tongkrongan nih, tiba-tiba kamu mendengar ucapan temanmu yang kamu rasa pernah diucapkannya, padahal aslinya tidak. Itu bukan dejavu lagi, tapi deja vu ya. Yang ketiga, deja visite. Beda deja vu, beda lagi dengan deja visite. Deja visite itu adalah kejadian di mana kamu pernah merasa kalau kamu udah pernah mengunjungi suatu tempat. Nah, ini banyak nih yang bilang kalau dia itu dejavu karena dia pernah mengunjungi suatu tempat. Padahal itu bukan dejavu, namanya deja visite. Padahal kamu nggak pernah sama sekali ke sana. Fenomena satu ini berhubungan dengan sebuah tempat atau geografis. Contohnya kayak kejadian yang dialami Nathaniel Hawthorne dalam bukunya yang berjudul Our Old Home. Menuliskan waktu dia mengunjungi reruntuhan sebuah kastil, tiba-tiba dia ngerasa kalau dia itu udah sangat familiar dan mengenal seluruh layout dari kastil yang padahal baru pertama kali dia datengin. Dan setelah dalam waktu lama, dia baru menyadari kalau bertahun-tahun sebelumnya dia pernah membaca puisi karangan Alexander Pope yang menggambarkan secara detail kastil tersebut. Jadi intinya dia ngerasa tahu struktur bangunan tersebut karena sebelumnya pernah dengar cerita mengenai struktur bangunan itu sendiri. Aku kasih contoh lebih simpelnya lagi nih. Kadang banyak kan lagu yang nadanya mirip-mirip gitu. Padahal pemilik lagu bersumpah tidak mengetahui kalau ada lagu yang mirip banget seperti yang dibuatnya. Ya mungkin dulu dia pernah dengar, tapi karena sekian lama akhirnya dia lupa. Dan waktu dia bikin lagu, kok enak musiknya ya? Wah, pakai ah. Padahal dia pernah mendengarnya di kepalanya dulu. Yang keempat, deja senti. Nah, kalau deja senti ini fenomena ketika kamu pernah merasakan sesuatu. Ya lebih ke arah kebiasaan yang kamu lupakan sih. Contohnya kayak kamu pernah nggak ngerasa waktu kamu mau mandi tuh, biasanya kamu suka naruh cincin di tempat lain, di tempat khusus gitu. Karena kalau mandi kan takutnya cincinnya jatuh karena jari kita licin kena sabun. Tapi waktu kamu selesai mandi, ternyata cincinnya nggak ada di situ. Kamu bingung mencarinya. Ternyata cincinnya masih ada di jari kamu. Dan sebenarnya kamu lupa menaruhnya ke sana. Karena kebiasaan kamu yang sering menaruh cincin di atas sana membuatmu selalu merasa kamu sudah melakukannya, padahal belum, masih di tangan. Yang kelima, jamaispu. Aneh gak sih kalau kamu tiba-tiba lupa arti dari sebuah kata yang berulang kamu dengar atau dibaca? Contohnya aja jika kamu membaca atau mengatakan pintu berulang kali, pintu, maka lama-kelamaan kamu akan ngerasa aneh bahwa pintu adalah sebuah nama benda. Kenapa harus pintu ya namanya? Kenapa nggak nama lain aja? Insecure gitu. Ya, orang yang merasakan fenomena jamaispu akan mengalami hal tersebut. Ini merupakan kebalikan dari dejavu, di mana kamu tidak mengenal sebuah situasi, padahal kamu yakin sekali kalau sebelumnya kamu pernah ada di situ. Contoh lainnya, kamu mendadak tidak mengenal orang, kata-kata, atau tempat yang sebelumnya kamu tahu. Pada percobaan yang dilakukan Chris Mollin pada tahun 92, orang yang disuruh menulis kata pintu 30 kali dalam waktu 60 detik, 68 orang mengalami gejala jamaispu, yaitu merasa kalau pintu itu bahkan bukan merupakan sebuah kata gitu. Jamaispu itu didiagnosis sebagai kelelahan atau kebosanan otak karena kejadian yang terus saja berulang. Pernah ngalamin nggak? Pernah kayaknya sih. Yang keenam, presquevu. Presquevu adalah perasaan yang kuat kalau kamu akan mengalami epiphany. Epiphany itu sendiri seperti sebuah penglihatan kepada orang-orang tertentu dan sangat jarang terjadi gitu.
Presque-vu juga memiliki arti hampir melihat dan sensasinya bisa sangat membingungkan dan aneh. Fenomena ini erat kaitannya dengan keyakinan dan rohani seseorang. Contohnya secara Islam kita mengenal yang namanya malam Lailatul Qadar, di mana dikatakan itu adalah malam yang lebih baik dari 1001 bulan. Jadi ada orang-orang tertentu yang merasa kalau dia mengalami hal aneh yang dapat menyadarkannya kembali ke jalan Allah. Mungkin kira-kira begitu bagi pandangan ilmiah. Ketujuh, L'Esprit de l'Escalier. L'Esprit de l'Escalier erat hubungannya dengan sebuah penyesalan. Fenomena satu ini terjadi di mana saat kamu merasa bisa melakukan sesuatu yang lebih baik pada sebuah situasi, atau setelah peristiwa itu terjadi. Contohnya, kamu lagi melakukan tendangan penalti pada sebuah pertandingan sepak bola yang diikuti oleh banyak temanmu. Kamu menendang ke kiri, ternyata kiper musuh berhasil blok tendangan kamu. Dan kemudian kamu membatin, andaikan aja aku tadi yang menendangnya ke arah kanan, pasti gol. Padahal belum tentu juga. Kejadian ini erat hubungannya dengan takdir. Mungkin aja kalau kamu nendang ke kanan, kiper musuh akan memblokade ke arah lain juga. Yang dimana emang takdir kamu saat itu nggak ngegolin. Karena pada dasarnya penyesalan itu adalah sebuah alat pengembang manusia, di mana kamu bisa memperbaikinya nanti, tapi tidak bisa memperbaikinya saat itu juga. Anjay, paradoks. Kedelapan, Capgras Delusion. Capgras Delusion adalah fenomena di mana kamu merasa yakin kalau keluarga atau teman dekat kamu sebenarnya adalah orang lain yang wujudnya sama persis. Mungkin sebenarnya teman kamu dalam banyak masalah. Biasanya dia periang, membawa vibes positif dan suka tertawa, tapi pada hari itu dia terlihat termenung dan memilih sendiri. Aneh banget ya. Jadi kayak cerita-cerita di film Alien, di mana tubuh manusia diambil alih makhluk luar angkasa agar bisa hidup berdampingan dengan manusia biasa. Padahal fenomena yang satu ini lumrah adanya. Yang kesembilan, Fregoli Delusion. Fregoli Delusion adalah fenomena otak yang sangat jarang terjadi. Orang yang mengalami Fregoli Delusion sangat percaya kalau beberapa orang yang dia kenal sebenarnya adalah satu orang yang melakukan berbagai penyamaran. Biasanya efek kebanyakan nonton film nih, di mana karakter utama bisa berubah job dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang dadakan. Wah, cukup bahaya nih. Nanti orang yang kamu tuduh malah merasa kalau kamu orang yang aneh. Fregoli sendiri itu berasal dari nama Leopoldo Fregoli yang biasa melakukan atraksi merubah penampilan dengan cepat dalam pertunjukannya. Yang ke-10, prosopagnosia. Prosopagnosia merupakan fenomena di mana seorang kehilangan kemampuan dalam mengenali wajah orang atau benda lain yang seharusnya mereka kenal. Orang yang mengalami hal ini biasanya menggunakan indera lain dalam upaya mengingat orang tersebut, seperti kayak bau parfum, gaya bicara, atau cara berjalan orang itu. Kayak aku misalnya ketemu temanku, aku ingatnya dia gundul dan namanya tuh si Bayu gitu. Terus dia berambut, sekarang aku jadi bingung namanya siapa gitu. Contoh yang paling terkenal dalam kasus ini dipublikasikan oleh Michael Nyman dalam bukunya yang berjudul The Man Who Mistook His Wife for a Hat. Buku itu berceritakan seorang suami yang tidak menyadari istrinya hanya karena istrinya menggunakan topi. Waduh, gimana itu? Nah, itu dia. Cukup banyak fenomena aneh pada otak manusia, dan 10 fenomena di atas hanya sebagian kecilnya aja. Karena sebenarnya masih banyak misteri lainnya di tubuh kita yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia itu sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan menonton video aku sampai habis. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau menurut kalian video ini tidak berguna. Bantu subscribe dan nyalakan loncengnya ya. See you to the next video. Goodbye.